Engkau melayani Tuhan yang maha besar. Engkau hidup dalam naungan Tuhan yang maha besar. Berarti seharusnya kita bisa berkarya secara luar biasa. Silakan duduk. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia atlet, orang bilang begini, langkah pertama itu menentukan bagaimana orang lari dalam jalur pertandingan. Langkah pertama menentukan kemenangan seseorang. Kalau di garis start, seorang atlet itu sudah salah melangkah, biasanya di jalur pertandingan dia akan kedodoran dan kalah oleh yang lain. Demikian juga langkah pertama kita tahun ini menentukan bagaimana perjalanan kita, apakah nanti ketika akhir tahun kita tampil sebagai orang yang berkemenangan atau penuh dengan kekalahan. Kita perlu memikirkan langkah pertama hidup kita. Dan kalau kita pelajari Alkitab, Alkitab selalu meletakkan fondasi pertama pada dua hal. Pertama, pribadi Yesus dan firman Tuhan. Hidup seseorang itu harus diawali dari pribadi Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Kalau orang tidak mendasari hidupnya dengan dua hal ini, kita boleh beribadah dengan tekun. Kita boleh berdoa dengan tekun, tetapi ketika hari-hari kita tidak awali dengan pribadi Yesus dan kebenaran firman Tuhan, kita akan banyak kesalahan dalam perjalanan hidup kita. Semua permasalahan hidup kita itu diawali permasalahan kerohanian kita yang tidak beres. Gitu. Umat Israel dijajah orang Midian, orang Israel menderita luar biasa karena apa? Problem pertama karena mereka jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan, bukan jahat di mata manusia loh. Jahat di mata Tuhan. Berarti punya masalah rohani yang serius. Sakit secara rohani. Makanya mereka akhirnya menjadi lemah dan bisa dikuasai musuh. 7 tahun lamanya mereka dalam penderitaan. Makanya untuk memulihkan itu yang Tuhan katakan kepada Gideon pertama apa? Berhala-berhala robohkan, bangun mezbah. Secara spiritual, secara rohani, bereskan dulu. Baru setelah itu berpikir, bagaimana saya bisa dibangun hidup saya, sehingga saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Sebab kalau yang pertama ini belum dibangun, jangan mimpi bisa lakukan perkara besar bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan hanya akan memakai seseorang melakukan perkara yang besar, kalau secara kerohanian, orang itu beres. Orang itu beres. Di pasal 7 kita belajar tentang bagaimana yang diajarkan firman Tuhan, prinsip apa yang kita bisa ambil untuk bisa melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang bisa melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Prinsip apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yang pertama kita bisa lihat di pasal 7 ya, pasal 7. Ayat 2, ya ayat 2 aja kita baca. Ayat 2, ya kita boleh baca sama-sama. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2. 2 dan 7, ya. Kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi prinsip pertama untuk bisa melakukan perkara yang besar adalah kita butuh orang, tetapi kita tidak boleh bergantung sama orang. Musuh begitu banyak. Tuhan panggil Gideon, kemudian Gideon kumpulkan orang merespon yang datang begitu banyak ingin berperang bersama-sama dengan Gideon.
Tetapi Tuhan berkata tadi di ayat 2, terlalu banyak Gideon. Terlalu banyak. Kalau jumlahnya banyak, nanti kalian menang, kalian memegahkan diri dan berkata, karena jumlah kita banyak, karena kita kuat, karena kita orang-orang yang hebat, jumlah kita luar biasa, kita bisa kalahkan mereka. Gideon memang butuh orang, tetapi Gideon tidak boleh bergantung sama orang. Makanya Tuhan kemudian seleksi orang itu. Gideon suruh mereka lakukan ini. Dan yang terakhir, suruh mereka minum. Diseleksi Tuhan dari begitu banyak orang, akhirnya cuma tinggal 300 orang. Melawan musuh jumlahnya begitu banyak, ribuan musuh begitu banyak dan begitu kuat. Tuhan kok hanya memberi tim kepada Gideon cuma 300 orang. Dan syaratnya pun aneh. Yang minum tanpa yang minum kayak anjing, langsung menghirup begitu saja. Itu kan syarat yang aneh. Dari sini kita tahu apa? Kita butuh orang untuk melakukan perkara yang besar bersama Tuhan. Kita butuh orang, tetapi kita tidak boleh bergantung sama orang. Sebab Tuhan ingin kita bergantung dengan Dia. Termasuk siapa orang yang akan berjalan bersama dengan kita, Tuhanlah yang menyeleksi. Tuhanlah yang memberikannya. Dalam banyak panggilan, selalu Tuhan itu selalu tempatkan orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa berbuat yang besar bagi Tuhan. Ada banyak orang berpikir, aku nggak mampu. Kalau berpikir begitu saudara, kita semua itu selalu memang punya kekurangan. Bahkan kalau kita berpikir, bagaimana keadaan kita, tidak ada satu orang pun yang layak dipakai Tuhan. Tuhan maha besar, kita maha kecil. Tuhan maha sempurna, kita maha kacau. Maha jelek. Kejelekannya begitu banyak. Kita ini serba nggak layak di hadapan Tuhan. Tetapi disitulah namanya kasih karunia. Tuhan melakukan pekerjaan baik dalam diri kita, padahal kita tidak layak menerimanya. Itu kasih karunia kan? Kasih karunia itu artinya kan begitu kan? Tuhan memberikan yang baik, Tuhan mengampuni, Tuhan bermurah hati kepada kita, padahal kita tidak layak menerimanya. Kita semua nggak layak untuk melakukan perbuatan besar bersama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan punya cara. Tuhan punya cara, sebab dalam Kristus kita akhirnya dilayakkan itu karena di dalam Kristus. Kelayakan kita adalah di dalam kurban Kristus, bukan dalam keberadaan kita yang memang pantas. Enggak, di dalam kasih karunia dalam Kristus. Kita semua dilayakkan. Kita butuh orang. Kalau kita hanya berpijak, aku nggak mau, aku nggak bisa, aku nggak punya pengalaman, aku nggak mampu. Kita hanya berputar-putar dengan diri kita. Enggak. Kalau memang kita belum bisa, Tuhan akan berikan orang. Dan menurut saya bahkan, salah satu tanda untuk mengerti kehendak Tuhan itu biasanya Tuhan taruh seseorang dalam hidup kita supaya kita mulai bisa melangkah dalam panggilannya. Kita butuh orang, tapi jangan bergantung sama orang. Orang adalah bagian dari rencana Tuhan supaya kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Saya ajarkan kepada jemaat begini, jangan pernah lupa dengan orang-orang yang sudah menanamkan benih-benih kebenaran dalam hidupmu. Guru agama, guru sekolah minggu, pengajar yang bimbing kita di gereja, pendeta-pendeta yang pernah mengajar kita. Karena mereka bagian dari orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, membangun hidup kita, supaya kita itu akhirnya bisa hidup dalam rencana Tuhan yang semakin hari semakin besar. Orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Orang itu Tuhan hadirkan dalam diri kita untuk suatu maksud, supaya kita semakin efektif dalam rancangan Tuhan. Termasuk orang-orang yang kadang-kadang menjengkelkan kita. Orang-orang yang membuat kita kesel. Jangan dianggap bahwa hanya orang yang menyenangkan saja yang akan Tuhan pakai dalam hidup kita untuk membangun hidup kita. Kadang-kadang justru dengan orang yang menyebalkan itu paling membangun hidup kita.
Kalau kita ngerti rencana Tuhan untuk membangun hidup kita, supaya makin lama kita itu bisa berjalan alami rencana-rencana Tuhan yang besar, kita akan mulai belajar menerima itu bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita. Supaya karakter kita diubahkan, supaya kapasitas kita diubahkan, dikembangkan, dan akhirnya tiba saatnya kita akan bisa lakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Makanya saudara jangan bergantung, atau mungkin kita ketemu orang yang hebat sekali sangat melindungi kita. Lalu kita berpikir, selama Bapak masih ada, bereslah semua cita-cita oke. Orang tua masih oke. Kita bisa sangat bergantung sama orang tua. Orang tua bisa jadi bagian dari berhala dalam hati kita. Karena inti berhala apa sih? Kebergantungan kita kepada sesuatu lebih besar daripada kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita menjadikan seseorang atau sesuatu menjadi sumber kebahagiaan kita. Sumber semua penyelesaian masalah hidup kita. Itu berhala. Kita butuh orang tua, kita butuh orang lain, kita butuh saudara. Tetapi jangan bergantung kepada mereka. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan sebagai sumber hidupmu. Kalau saudara ingin melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan, sepenuhnya kita harus membangun kebergantungan hidup itu kepada Tuhan. Sebab kalau kita bergantung pada orang tua, mungkin orang tuanya punya perusahaan, punya usaha maju, secara ekonomi luar biasa. Tetapi bisa nggak orang tua suatu saat alami sesuatu sehingga nggak mampu lagi menolong kita? Sangat mungkin. Kita bekerja di perusahaan yang sangat kuat, penghasilan baik, bos luar biasa baik. Tetapi bisa nggak suatu saat perusahaan berubah, bos alami sesuatu, dan akhirnya kita nggak bisa harapkan betul perusahaan maupun bos kita. Sangat mungkin. Kalau kita bergantung kepada seseorang, kita membatasi rencana Tuhan itu dalam kemampuan orang-orang di mana kita bergantung. Tetapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita bergantung pada pribadi yang tanpa batas. Kalau kita bergantung pada pribadi yang tanpa batas, saudara punya masalah apa saja, saudara punya masalah dengan keterbatasan, kelemahan apapun juga, saudara bergantung kepada pribadi yang tanpa batas itu, maka saudara masuk di area melampaui kekuatanmu. Dan itu area mujizat namanya. Itu area keajaiban namanya. Area supranatural. Karena kita semua percaya, Tuhan Maha Kuasa, betul? Tuhan itu lakukan perkara-perkara yang sifatnya supranatural, kan? Kalau kita bergantung kepada Dia, maka kita akan alami pekerjaan Tuhan yang supranatural. Saya ajarkan kepada jemaat begini. Bangun tidur, sebelum keluar rumah yang bekerja, sebelum berangkat kerja, jangan lupa selalu berdoa, Tuhan, mujizat apa yang akan Engkau kerjakan dalam hidupku hari ini, dan mujizat apa yang bisa Engkau salurkan melalui hidupku hari ini. Ketika aku ketemu dengan seseorang, Tuhan beri saya kepekaan bahwa itu saatnya saya menyalurkan mujizat kepada orang lain. Alami mujizat Tuhan, lakukan mujizat Tuhan. Salurkan mujizat Tuhan. Itu perkara yang besar yang bisa kita lakukan praktis hari demi hari. Padahal Bapa di surga itu peduli dengan masalahmu hari-hari loh. Iya kan? Bahkan satu helai rambutmu pun jatuh dihitung Tuhan. Artinya Tuhan itu sangat peduli dengan permasalahan kita hari-hari. Jadi kalau kita urusan kecil bergantung sama orang. Kalau orang-orang yang tempat kita bergantung itu sudah nggak bisa lagi memberi pertolongan, baru lari kepada Tuhan. Sudah bawa belur baru datang kepada Tuhan. Tapi untungnya Tuhan penuh kasih karunia. Tidak pernah bilang, kamu kalau lagi enak-enak, lagi masalahmu kecil, kamu lupa nggak berharap sama aku. Kamu berharap sama orang. Orang-orang itu yang kamu jadikan Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Kalau semua orang sudah nggak bisa nolong kamu, baru lari ke aku. Kita itu kadang-kadang nggak fair loh dengan Tuhan itu. Ya kan? Nggak fair sama Tuhan. Tetapi Tuhan itu penuh kasih karunia, tetap menerima kita. Saudara, butuh orang, tetapi jangan bergantung sama orang. Karena kita harus bergantung sama Tuhan. Amin.
Prinsip pertama untuk melakukan perkara yang besar seperti itu, saudara. Bergantung sama orang, kita hanya mampu melakukan sebatas orang itu menolong kita. Orang itu memberi kesempatan kepada kita. Bergantung kepada Tuhan, saudara masuk area supranaturalnya Tuhan. Saudara akan mampu melampaui kapasitasmu dan kesempatan yang diberikan orang kepadamu. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-9. 9 sampai 11. Ya, kita baca sama-sama. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Yang kedua, yang pertama tadi, kita membutuhkan orang lain tetapi tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita boleh takut tetapi jangan dikuasai ketakutan. Orang sering berkata, orang Kristen nggak boleh takut. Orang Kristen nggak boleh takut. Itu menyangkal kenyataan bahwa kita masih takut. Gitu kan? Kita bisa takut. Gitu. Kita bisa takut, tetapi tidak boleh dikuasai ketakutan. Ada orang yang pernah menyelidiki Alkitab, saya belum pernah sih, saya hanya baca aja. Gitu. Dia bilang di Alkitab ini ada 365 Tuhan berkata jangan takut. Kalau itu benar, ya, sebab orang bisa aja kan kurang teliti, bisa aja begitu teliti lebih dari itu, gitu ya. Kalau itu benar aja, 365 kali, berarti kita bangun tidur, Tuhan langsung ingatkan, jangan takut. Butet, jangan takut. Cok, jangan takut. Gitu kan? Tuhan, jangan takut. Mak, jangan takut. Setiap hari Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut. Dengan Gideon juga begitu kan? Jangan takut. Saudara, berarti manusia itu punya problem. Bahkan kalau kita pelajari Kejadian, inti emosi manusia itu ketakutan namanya. Kapan ketakutan pertama kali muncul? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka menjadi ketakutan, karena takut ditolak orang, dia mulai merasa aib kan, dia mulai pakai baju, mulai menyematkan daun ara, menutupi auratnya. Takut dengan Tuhan, sembunyi dari kehadiran Tuhan. Ada ketakutan, Tuhan berkata, kenapa engkau sembunyi? Aku dengar langkah-langkah kakimu, aku menjadi takut, makanya aku bersembunyi. Ketakutan pertama muncul ketika secara rohani manusia bermasalah. Kenapa kita tidak boleh dikuasai ketakutan? Karena kalau kita baca di 2 Timotius 1 ayat 7 ya, roh yang ada padamu bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kasih, ketertiban, dan kekuatan. Saudara, rasa takut itu masih ada. Karena dalam diri kita walaupun kita lahir baru, manusia lama kita itu masih tersimpan di mana? Areanya kedagingan kita itu loh. Makanya dosa lama itu kadang-kadang kan sering muncul kan di kenangan. Sudah 20 tahun loh aku nggak lakukan, tetapi mendadak begitu ketemu pacar lama, kok dosa itu langsung muncul, kepikir. Berarti masih ada, tetapi areanya di mana? Di kedagingan. Kenapa Alkitab ajarkan matikan kedaginganmu? Karena engkau harus hidup dengan hidupmu yang baru. Di mana sifat Kristus itu tumbuh dalam dirimu. Karena kita masih pada tubuh yang lama. Kita lahir baru, roh kita baru, benar. Tetapi tubuh kita kan bukan tubuh yang baru. Iya kan? Tubuh yang kita warisi dari orang tua kita yang berdosa. Tubuh lama kita. Ketakutan itu kadang-kadang muncul. Takutnya macam-macam. Gideon alami ketakutan. Sudah diselesaikan Tuhan, sudah dikonseling Tuhan ini di pasal 6 itu. Gitu kan? Dia bilang apa?
Jangan saya. Dia ditemukan Tuhan apa? Dipanggil Tuhan dalam ketakutan kan? Sembunyi. Kemudian jangan takut. Lalu dia jawab apa? Aku ini dari keturunan Benyamin, suku yang kecil, keluargaku yang paling kecil. Jadi selalu berpikir aku kecil, aku lemah. Selalu berpikir aku gak punya kebanggaan, aku ini lemah, aku gak berdaya. Itu yang membuat orang banyak ketakutan. Tetapi Tuhan kan sudah pulihkan identitasnya Gideon di pasal 6 nih. Sampai akhirnya dia mulai tetapkan berani. Ya udah Tuhan, aku jawab panggilanmu. Tuhan memang panggil aku, oke. Kemudian dia berani robohkan berhala-berhala, dia bangun mezbah bagi Tuhan. Tuhan udah pulihkan, tetapi Tuhan mulai, kamu masih bisa takut, tetapi kamu bisa atasi sekarang. Yuk, kalau kamu masih takut, ingat kamu butuh orang, tapi nggak boleh bergantung sama orang loh. Kamu pergilah, coba kamu selidiki perkemahan musuh. Kalau kamu takut, ajak itu bujangmu itu, pembantumu. Kalau sendirian, orang yang biasa ketakutan, terbiasa dikuasai ketakutan itu biasanya memang kebergantungan dengan orang itu sangat besar. Tuhan itu ngerti, makanya menurut saya Tuhan itu konselor paling hebat. Memang Tuhan kan konselor ajaib kan. Tuhan itu psikolog yang paling super. Dan perkataan Tuhan itu jawaban yang selalu super, lebih dari jawabannya Mario Teguh. Super sekali pertanyaannya kalau ini. Kebenaran Tuhan itu selalu super. Tuhan paham betul, Gideon masih punya problem ini. Kalau untuk memulai sesuatu yang baru, sulit bagi dia. Apalagi menghadapi musuh. Ini orang yang terbiasa ketakutan, walaupun sudah dipulihkan Tuhan, tetapi kan pengalamannya untuk keluar dari ketakutan dan hidup sebagai pemberani kan belum ada. Biar ada teman. Kita kalau takut kan begitu kan. Asal ada teman aja, kadang-kadang temennya anak kecil aja kita sudah mulai lega ini. Tidur sendirian di kamar asal ada teman. Walaupun temennya mungkin cuma balita, itu masih tenang kita, gitu kan. Keluar malam mau ke toilet, misalnya liburan gitu di villa gitu, takut begitu. Supaya kesannya ada teman, sambil keluar nyanyi-nyanyi. Supaya yang lain bangun ada teman, merasa ada teman gitu kan. Dia mulai ada teman, selidiki itu. Dari situ ternyata Gideon sudah memang mulai bisa kelola ketakutannya dengan baik. Dia berani melangkah kan, walaupun yang nemenin hanya bujangnya loh. Kalau yang nemani ahli perang, oke lah. Orang yang jagoan berkelahi, oke lah. Yang nemenin bujangnya. Orang yang sebenarnya lebih lemah dari dia. Tetapi ketika dia lakukan itu membuktikan dia sudah mulai bisa kelola perasaan takutnya dengan baik. 7 tahun diintimidasi dengan ketakutan luar biasa, sehingga umat Israel hidup di gua-gua, itu benar-benar teror mentalnya setiap hari itu. 7 tahun kalau kita baca pasal 6 kan, mereka tidak berdaya, ketakutan terus, apapun yang dikerjakan, dirampas, dihancurkan oleh orang-orang Midian, itu ketakutan, teror mental 7 tahun lamanya. Sulit untuk keluar dari jiwa yang seperti itu. Tetapi pasal 6 Tuhan sudah pulihkan Gideon. Pasal 7 Tuhan uji lagi. Sebelum kamu mimpin perang, yuk pastikan kamu masih dikuasai ketakutan enggak? Yuk, ditemenin orang yang lebih lemah dari dia. Dia berani di situ. Ketika sampai di situ, Tuhan kan berkata, apa yang kau dengar? Engkau akan tahu. Gimana nanti perjalanan. Ternyata di ayat 13 dan 14. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah itu, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan itu di dalam tangannya. Dia dengar ada orang bermimpi, kemudian cerita. Karena ini Tuhan yang atur, itu memberi inspirasi iman yang luar biasa kepada Gideon. Meneguhkan, tidak ada alasan bagi Gideon untuk terpenjara dengan ketakutan. Karena Tuhan menjanjikan kemenangan dalam hidupnya. Saudara,
Bagaimana mengatasi rasa takutmu? 2 yang perlu. Saudara, kalau ingin terbebas dari rasa takut, yakini Tuhan menyertaimu. Selalu Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertaimu. Gitu kan? Jangan takut, aku menyertaimu. Cara untuk keluar dari ketakutan kita, menyelesaikan ketakutan, sebuah keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Kita nggak sendirian. Mungkin orang lain meninggalkan kita. Orang lain tidak ada yang bisa memahami kita. Orang lain tidak ada yang bisa menghargai kita. Tidak ada yang mendukung kita. Tetapi kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, nggak perlu takut. Yang kedua, temukan kasih sejati dalam hidupmu. Di surat Yohanes katakan, dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab dalam ketakutan ada penghakiman. Ternyata konsep Alkitab, lawan ketakutan itu bukan keberanian. Penyertaan Tuhan dan kasih. Dua-duanya memberi rasa aman dalam hidup seseorang. Kalau orang merasa aman, merasa dirinya diterima, ternaungi, berharga, orang itu tidak akan mudah dikuasai ketakutan. Karena kalau Tuhan menyertai, merasa aman kan? Kalau saudara dikasihi, merasa aman nggak? Merasa aman. Coba, kalau anak tumbuh tanpa kasih, orang tuanya keras, kasar, anak itu merasa tidak dikasih, anak itu tumbuh dengan rasa tidak aman, banyak ketakutan. Ketika orang takut itu biasanya caranya 2 reaksinya. Pertama, dia akan selalu menjaga jarak, selalu coba menarik diri, jadi minder, jadi pemalu, begitu kan? Atau reaksi yang kedua, ekstrim berikutnya adalah biasanya jadi agresif. Orang yang terlalu vokal biasanya ada banyak ketakutan. Jadi orang takut itu kalau di rapat, di perdebatan, nggak ngomong sama sekali atau terlalu banyak ngomong. Daripada ketahuan aku nggak bisa, lebih banyak ngomong. Gitu. Takut nggak diterima, nggak dihargai orang. Yang sehat itu proporsional. Kalau harus bicara, bicara. Gitu kan? Tetapi kalau harus diem, diem. Gitu kan? Orang yang ketakutan itu 2 tandanya. Dia jadi pasif sekali atau sangat agresif sekali. Agresif sekali. Coba anak-anak yang suka berantem, nggak semuanya pemberani. Kadang-kadang mereka ketakutan. Salah satu cara melawan ketakutan orang katanya kan begitu, lawan. Makanya bertindak agresif. Enggak, yang saudara butuhkan kalau ada ketakutan, yakini Tuhan menyertai. Yakini Tuhan menyertai dan buka diri untuk mendapatkan kasih sejati. Kasih sejati pasti pertama dari Tuhan. Yang kedua dari orang-orang yang tulus hati mau mengasihi kita. Yang kita butuhkan kehadiran Tuhan dan kasih yang tulus ikhlas. Tuhan menyertai, ketakutan kita hilang. Ada kasih yang tulus dalam diri kita, ketakutan kita hilang. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam penyertaan Tuhan, ketakutan minggat. Itu yang kita butuhkan. Yesus datang, Immanuel. Bukankah itu sebuah kabar baik luar biasa? Inti emosi manusia berdosa, ketakutan. Mau dibereskan oleh Tuhan. Aku menyertai hidupmu, tidak ada ketakutan yang tetap memenjarakan hidupmu. Karena kalau engkau tetap dalam ketakutan, tidak mungkin mengerjakan perkara-perkara yang besar bagiku. Padahal engkau berjalan bersama Tuhan yang maha besar. Engkau melayani Tuhan yang maha besar. Engkau hidup dalam naungan Tuhan yang maha besar. Berarti seharusnya kita bisa berkarya secara luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. Tetapi tidak mungkin itu bisa kita alami kalau kita terpenjara dengan ketakutan kita. Ketakutan masa lalu kita, ketakutan akan pengalaman-pengalaman yang traumatis, ketakutan ketidakmampuan kita. Kalau itu masih memenjara kita, kita nggak mungkin bisa melakukan perkara yang besar. Yang ketiga, yang terakhir.
Kalau kabar baik dari surga itu Injil. Kabar baik orang khotbah itu yang terakhir. Betul ya? Kita baca yang ketiga, ayat 16 sampai 19 ya. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Kita boleh berkreasi dengan berbagai macam cara, tetapi jangan mengabdi dengan cara. Kita boleh kembangkan metode pelayanan, metode hidup untuk jadi berkat, tetapi jangan mengabdi kepada metode atau cara yang kita kembangkan. Kita harus mengikuti caranya Tuhan. Kadang-kadang itu di luar norma umum, di luar logika manusia, di luar kebiasaan kita. Bagaimana mungkin perang kok hanya niup sangkakala sama mecahkan buyung supaya kelihatan bercahaya aja? Bagaimana mungkin mengusir musuh hanya dengan teriak-teriak saja? Itu nggak masuk akal, ini peperangan. Bagaimana mungkin dalam peperangan orang angkat senjata seharusnya, tetapi hanya modalnya trompet tahun baru dan lilin. Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Tetapi cara Tuhan itu melampaui cara manusia. Cara Tuhan memakai kita untuk melakukan perbuatan yang besar, itu melampaui pengalaman dan kebiasaan yang kita tahu. Contoh misalnya, Simon Petrus dan teman-temannya sepanjang malam menangkap ikan, nelayan yang pengalaman, tetapi tidak satu ekor pun dia berhasil tangkap. Gitu kan? Dalam keadaan putus asa seperti itu, keadaan kegagalan seperti itu, Tuhan datang, kemudian pinjam perahunya, Tuhan mengajar, habis itu, Simon, dorong ini perahumu ke dalam, tebarkan jala lagi. Simon bilang apa? Tuhan, sepanjang malam aku sudah menebarkan jala, tidak satu ekor pun aku menangkapnya. Tetapi karena engkau yang mengatakannya, akan aku lakukan juga. Dalam teori nelayan, itu nggak masuk akal. Menebarkan jala di siang hari, malam aja nggak dapat, apalagi siang hari. Dalam darah Simon Petrus mengalir darah nelayan. Dia tahu betul bagaimana menangkap ikan. Kalau gagal, dia bisa pahami situasinya seperti apa. Ini saatnya mungkin udahlah istirahat aja dulu. Tetapi ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu saat ini juga. Dia bilang apa? Karena engkau yang mengatakannya, aku akan tebarkan juga. Ketika Simon Petrus tebarkan, dapat ikan enggak? Berapa banyak? Jaringnya enggak mampu menampung ikan itu, perahunya hampir tenggelam. Akhirnya, dia panggil temannya, bantu ini, kalau enggak tenggelam. Akhirnya, temannya dapat juga limpahan berkatnya. Bukankah itu perbuatan besar? Dia alami perbuatan besar Tuhan, setelah itu dia melakukan perbuatan besar bagi Tuhan. Dia orang yang gagal pagi itu. Sepanjang malam kerja gagal. Dia gagal dalam pekerjaan. Tidak menghasilkan apa-apa. Ketemu Tuhan, ikuti caranya Tuhan. Dia alami berkat yang melampaui akal dia. Yang tidak pernah kebayang. Yang melampaui kapasitasnya. Sehingga dia bisa menjadi berkat besar bagi temannya. Cara Tuhan itu cara yang supranatural, melampaui kebiasaan kita. Makanya saudara, kita perlu melatih gimana Tuhan memimpin mengarahkan kita. Kalau saudara ingin lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan-perbuatan yang besar,
Kalau saudara mengabdi pada caramu, pada pengalamanmu, akan banyak lewat itu. Tetapi belajar memahami gimana Tuhan memimpin, ide apa yang Tuhan kasih dalam pikiran kita, itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Tapi saudara bisa lihat itu, cara Tuhan itu aneh. Kita kadang-kadang ngeluh, nggak sabar. Tetapi kenapa kita fokus pada waktunya yang panjang? Kenapa kita fokus pada caranya? Kenapa kita tidak fokus keajaiban dan mujizat apa sih yang mau Tuhan buat? Kok kelihatannya agak panjang ini prosesnya? Kok ini kelihatannya agak sulit? Kenapa kita tidak fokus pada pribadi Tuhan? Sebab tadi, jangan bergantung orang, bergantunglah pada Tuhan. Jangan dikuasai ketakutan, tetapi biarlah hidupmu dikuasai firman Tuhan, dikuasai oleh pribadi Tuhan. Dan yang ketiga, jangan bergantung pada caramu sendiri, tapi bergantung caranya Tuhan. Kalau begitu, kenapa kita tidak pertajam hati kita, roh kita, jiwa kita untuk menangkap gimana cara Tuhan ingin bekerja lakukan suatu. Kalau tahun ini kita melatih ini, saya yakin saudara akan alami banyak keajaiban Tuhan. Sesuatu yang gak masuk akal. Dan akhirnya orang geleng-geleng kepala, kok bisa ya? Kok bisa? Ya bisa, karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin.